Hadis berikutnya. Hadis ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat sesuatu yang mungkar, falyughayyirhu bi yadihi, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisani, maka jika dia tidak mampu merubah dengan tangannya, dia rubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbi, namun kalau kemudian juga dia tidak mampu merubah dengan lisannya, maka rubahlah dengan hatinya. Wa dzalika as'aful iman, dan merubah kemungkaran dengan hati itu adalah paling rendah iman. Rawahu Muslim. Ikhwatiddin sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis yang berbicara tentang kaidah ingkarul mungkar dan menunjukkan adanya kewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang maratib pengingkaran kemungkaran. Yang pertama tadi dengan tangannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, yang mungkar jelek, yang dianggap jelek oleh syariat, itu semua yang diharamkan oleh syariat, itulah kemungkaran. Walaupun mungkin di mata manusia dianggap baik, dan bukanlah kemungkaran yang diizinkan oleh syariat, walaupun dinilai oleh manusia itu sebuah kejelekan. Kemudian di sini Rasul mengatakan man ra'a minkum, barang siapa yang melihat, menunjukkan bahwa pengingkaran itu adalah terhadap sesuatu yang dilihat, bukan sesuatu yang tersembunyi. Yang terlihat di sini bisa disejajarkan kedudukannya yang didengar. Kalau kemudian sampai taraf seperti dilihat yang didengar tersebut, bukan yang didengar beritanya, yang didengar kemungkaran tersebut. Kemungkarannya didengar dan yakin bahwa itu kemungkaran, bukan prasangka, tapi betul-betul dia yakin itu sebuah kemungkaran. Itulah yang diingkari dengan yang pertama dengan tangannya, dengan kekuatannya. Itu dia ambil kemungkaran tersebut. Kalau misalnya itu suara yang haram misalnya, alat-alat yang haram diambil kemudian dihancurkan. Kalau kemudian orangnya melakukan kemungkaran, dia pegang kemudian dia tahan supaya tidak melakukan kemungkaran. Jadi dia robah dengan tangannya. Bagi siapa? Ya bagi siapa saja yang memiliki kewenangan dalam bidang kemungkaran tersebut. Artinya kemungkaran tersebut dalam batas kewenangan untuk mengingkarinya dengan tangannya. Tidak, jadi ingat, terbatas pada dalam batas kewenangannya masing-masing. Yang paling luas tentunya adalah pemerintah. Ini, Mbak, artinya batas kewenangan pengingkaran itu sangat luas. Kalau kemudian masing-masing kita individu, ini sangat sempit untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Maka lebih sering dikatakan mengingkari kemungkaran dengan tangannya lah merupakan wilayah wulatul umur. Ini bidangnya pemerintah, bukan bidangnya rakyat jelata. Kemungkaran yang beredar di tengah-tengah masyarakat, yang terlihat mata, itu yang berkewajiban mengingkari dengan tangannya.
dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, itu adalah pemerintah. Rakyat jelata bagi mereka yang memiliki ilmu, itu mengilmui bahwasanya itu kemungkaran, dan dia bisa menyampaikan dengan ilmunya untuk mengingkari dengan lisannya, maka dia berkewajiban untuk mengingkari dengan lisannya. Maka ingkarul munkar dalam tataran yang luas itu fardu kifayah, dan dalam tataran yang sempit itu fardu ain. Artinya fardu ain sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing, sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Ataupun secara umum ingkarul munkar itu fardu kifayah. Maka kalau sudah ada yang mengingkarinya, maka yang lainnya gugur kewajiban mengingkarinya. Nah, bagi rakyat jelata yang tidak punya ilmu untuk mengingkari dengan lisannya, tidak tahu bahwa tentang dalil suatu kemungkaran, karena butuh kematul hujjah, butuh disampaikan padanya bahwasanya itu mungkar berdasarkan firman Allah atau hadis Nabi SAW. Karena bisa jadi dia melakukan kemungkaran tersebut dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwa itu mungkar, kecuali perkara yang memang antara kita dengan dia paham bahwasanya itu adalah kemungkaran, antara kita dengan yang diingkarinya. Maka dibutuhkan iqamatul hujjah, karena bisa jadi orang melakukan kemungkaran dalam keadaan dia tidak mengetahui itu kemungkaran. Dan maka bagi rakyat jelata yang tidak memiliki ilmu atau bukan kapasitasnya untuk mengingkari dengan lisannya, maka dia cukup mengingkari dengan hatinya. Dan pengingkaran dengan hati itu adalah pengingkaran yang artinya paling lemah dari keimanan. Dan jangan dipahami di sini bahwasanya orang yang mengingkari dengan hatinya itu adalah orang yang lemah imannya. Hadis ini sedang bicarakan tentang selemah-lemah iman adalah mengingkari dengan hati. Artinya tidak ada lagi di sana iman kalau hatinya tidak mengingkarinya. Yaitu mengingkari dengan hatinya adalah meyakini keharaman kemungkaran tersebut. Dia meyakini haramnya kemungkaran tersebut. Sebab seseorang yang tidak meyakini haramnya sebuah kemungkaran yang sudah sampai kepadanya hujjah tentang kemungkaran tersebut, maka kafir dia. Itulah maksudnya bahwasanya mengingkari dengan hati adalah serendah-rendahnya iman. Dan masing-masing dari orang tadi itu bisa jadi orang yang mengingkari dengan hatinya dia kuat imannya. Bingung ya? Jadi pengingkaran dengan hati itu sudah iman yang paling lemah. Serendah-rendahnya iman adalah mengingkari dengan hati. Adapun orang yang mengingkari dengan hati itu tidak otomatis bahwasanya dia imannya lemah. Sebab fattaqullaha mastata'tum. Kalau memang dia batas kemampuannya itu mengingkari dengan hatinya, maka dia orang kuat. Memang bukan wewenangnya dia mengingkari dengan lisannya atau dengan tangannya. Jadi ini berbicara tentang iman yang paling rendah adalah tatkala mengingkari dengan hati, itu sudah terendah. Yang lebih rendah dari itu tidak ada lagi dulu. Yang lebih rendah dari itu sudah tidak ada lagi. Maka kalau kemudian seseorang mampu mengingkari dengan tangannya dan mampu mengingkari dengan lisannya, kemudian dia tidak mengingkari dengan tangannya, maka dia meninggalkan kewajiban iman. Demikian juga orang yang mampu mengingkari dengan lisannya dan dalam hal itu menjadi kewajiban dia untuk mengingkarinya, dan dia tidak mengingkarinya kecuali mengingkari dengan hatinya, maka dia telah meninggalkan kewajiban iman. Karena man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Kemudian perlu dibedakan antara ingkarul munkar dengan nasihat. Ya, sebagai nasihat disampaikan.
Jadi kalau ingkar mungkar itu, kalau dia melihat dengan matanya atau mendengar dengan telinganya sampai kedudukan yang seperti melihat dengan matanya, maka dia wajib mengingkari kemungkaran tersebut sesuai dengan batas kemampuannya tadi. Adapun nasihat ini lebih luas cakupannya sebagaimana sudah kita dapatkan pada hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tercakup di dalam nasihat adalah ingkarul mungkar. Maka sesuatu yang tidak tampak kemungkarannya, namun kita dengar misalnya, kita dengar berita, maka tatkala kemudian kita menemui orang yang kita dengar dari berita yang thiqah, yang bermaksud untuk kebaikan, kemudian kita nasihati, maka ini namanya nasihat. Jadi kan bisa kita datangi dalam keadaan dia tidak sedang melakukan kemungkaran. Berbeda kalau ingkarul mungkar, memang kemungkaran itu sedang terjadi. Itu bedanya. Kalau nasihat itu kemungkaran tidak sedang terjadi, dia tidak sedang melakukan kemungkaran, namun diingatkan untuk tidak melakukan kemungkaran. Saya dengar antum telah berbuat demikian dan demikian, dan itu mungkar, itu batil, itu tidak boleh. Itu nasihat. Namun kalau kemudian orang sedang minum khamar misalnya, kemudian direbut khamarnya dan dibuang, ya, ini namanya ingkarul mungkar, yaitu taghyir, merubah sebuah kemungkaran. Dan dalam merubah sebuah kemungkaran harus diingat tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi ada 4 martabat. 5, berubah kepada kemungkaran yang lebih besar, maka itu haram hukumnya diingkari. Kemudian yang kedua, berpindah kepada keadaan yang lebih baik, maka ini hukumnya wajib. Kalau diduga secara kuat dengan diingkari akan berpindah kepada keadaan yang lebih baik, maka hukumnya wajib untuk diingkari. Kalau berpindah kepada kemungkaran lain yang sepadan, maka hukum pengingkarnya dibutuhkan ijtihad. Jadi kadang dibiarkan saja, itu lebih benar dibandingkan diingkari, atau kadang diingkari itu lebih benar dibandingkan dibiarkan. Itu kalau diduga kuat akan berpindah kepada bentuk lain yang kurang lebih sama nilainya dengan kemungkaran yang sedang dilakukan. Dan jika berpindah kepada kemungkaran lain yang belum jelas besar kecilnya, maka hukum pengingkarannya haram, karena bisa jadi berpindah kepada yang lebih besar. Jadi diingkari tapi nggak tahu ini nanti kalau diingkari apa nasibnya. Apa akan justru melakukan yang lebih besar atau bisa jadi lebih kecil. Maka ini juga dibiarkan saja. Jadi itu doa di dalam ingkarul mungkar, bagaimana sudah dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu ikhwah fillah nasallallahu yakum, maka keliru dan salah orang yang dia mengingkari kemungkaran dengan tangannya pada bidang-bidang yang bukan wewenangnya. Itu menyelisih manhaj yang sahih. Dan secara umum mengingkari kemungkaran yang zahir dengan tangannya, dengan kekuatan, dan itu bukan pada bidang kewenangannya, akan menimbulkan madarat yang lebih besar, menimbulkan kekacauan. Pernah kami tanyakan, ya, kampung kami sepakat untuk tidak memelihara televisi. Kemudian bagaimana kalau ternyata ada yang nekat? Sudah kesepakatan ini, ya. Sudah kesepakatan. Kesepakatan bersama, tidak ada yang memprotes sedikit pun. Namun ada yang menekat. Dia memelihara televisi dan nyetelnya. Dalam artian kemudian nyetel dan diketahui. Bagaimana kalau kemudian kita menyita televisi tersebut? Bukankah kemungkaran? Sepakat itu kemungkaran, kemudian disita, karena akan merusak generasi yang ada di lingkungan tersebut. Karena anak-anak akan lihat, nanti akan cerita dan sebagainya. Maka jawabannya tidak boleh, karena itu bukan wewenang rakyat jelata. Penyitaan wewenang pemerintah. Maka dia bersabar kepada yang nekat. Dan demikian semestinya. Jadi kita bersabar terhadap kemungkaran yang ada, yang dilakukan oleh masyarakat, yang bukan wewenang kita untuk merubah dengan tangan.
Kemampuan yang memungkinkan adalah merubah dan analisanya itu dengan memberikan nasihat atau kemudian menegurnya. Pak, itu tidak boleh. Dengan catatan tadi, ya, tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Demikian ikhwah fillah nasallallahu yakum. Waktu toleransi yang ada habis, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan nanti sore bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.